Oke ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Ya, hari ini kita membahas mengenai bagaimana cara mengukur geometri kesejajaran, ketegak lurusan, lalu kelurusan dan kerataan. Ingat-ingat ya, kesejajaran. Kesejajaran. Kita sedikit dulu ngebahas tentang kesejajaran. Kalau sejajar itu ada referensinya ya. Jadi misalnya kita mau ngelihat misalnya ya ada suatu benda gitu. Nah, nah kita pengen permukaan bendanya itu tuh sejajar. Sejajar berarti dengan referensinya. Misalnya referensinya yang ada di bawah gitu. Nah, ini referensinya. Jadi dia harus memiliki datum atau referensi. Ketegak lurusan juga sama. Dia harus memiliki referensi, bidang referensi atau datum. Nah, sementara untuk kelurusan dan kerataan itu tidak memiliki referensi ya, atau ya dia tidak memiliki datum sama sekali. Misalnya nih, ini bisa dikatakan lurus, garis ini bisa dikatakan lurus gitu. Kan nggak harus sejajar. Kalau sejajar, ini nggak sejajar dengan misalnya referensinya yang di bawah gitu ya. Jadi lurus belum tentu sejajar gitu. Nah, kalau kelurusan itu tidak memiliki datum. Jadi dia garisnya itu bebas gitu ya. Bebas, tidak orientasinya bebas. Tidak harus sejajar atau tidak harus tegak lurus. Kerataan juga sama ya. Jadi kerataan ini yang dua dimensinya. Jadi harus rata, tidak harus. Nah, ini nanti akan dibahas nih. Rata dengan datar itu beda. Kalau misalnya datar ya, kalau misalnya ada permukaan yang datar. Nah, datar itu kayak gini nih. Nah, ini datar. Tapi kalau misalnya rata, rata itu beda lagi. Rata itu nggak harus datar. Misalnya permukaan miring nih. Rata sih rata, tapi nggak datar. Jadi kalau datar itu tuh sejajar dengan permukaan air gitu. Nah, itu namanya datar. Sejajar dengan permukaan air. Kalau rata nggak harus sejajar dengan permukaan air. Seperti itu ya. Ya, begitulah. Ini kita akan ngebahas bagaimana cara mengukur geometri kesejajaran ketegak lurusan, kelurusan, dan kerataan. Gimana caranya? Oh ya, sebagai informasi ya, untuk ngukur ini nih, kesejajaran dan ketegak lurusan, ini artinya mengukur, bentar. Nah, ini orientasi ya, orientasi. Sedangkan kelurusan dan kerataan ini geometri bentuk atau tidak memiliki bidang referensi atau datum. Nah, gimana caranya? Kita lihat. Nah, ini untuk masih ingat ini simbol apa ini? Tuh, udah ada judulnya. Simbol apa ini? Jajaran Pak. Jajaran, Pak. Jajaran ya, udah ada judulnya. Nah, ini lihat nih, dia di kotak toleransinya ini, dia punya bidang referensi. Jadi, misalnya, nah ini harus sejajar dengan ini gitu ya, harus ada referensinya. Nah, maknanya juga udah dibahas ya. Makna dari zona toleransi yang 0,030 ini udah dibahas dan kalian harusnya udah tahu nih. Ya gambar ilustrasinya juga ada di bawah ya. Nah, gimana cara ngukurnya nih? Nah, jadi cara mengukurnya sebenarnya sederhana. Jadi ini termasuk pengukuran yang tidak terlalu sulit tekniknya ya. Jadi cukup letakkan ini ya si bendanya itu di atas meja rata. Benda yang dijadikan sebagai datum di atas meja rata. Misalkan, nah ini kan permukaan bawah ya, yang dijadikan datum atau yang dijadikan referensi. Nah ini harus diletakkan di atas meja rata terlebih dahulu. Nah,
Setelah diletakkan fitur datum di atas meja rata, maksudnya fitur itu permukaan ya, permukaan atau ya fitur itu adalah halnya lah pada suatu permukaan yang kita jadikan sebagai datum. Nah, selanjutnya letakkan dial indicator atau jam ukur ya yang sudah terintegrasi dengan alat ukur bantu. Nah, ya udah dipasangkan kepada dial stand ya di sini. Di atas dan ujung permukaan bidang ukur, lalu set 0. Jadi ditaruh dulu. Nah, ini terserah ya. Jadi ngukurnya itu boleh dari sini ke sana atau dari sini ke sini, terus berurutan gitu ya. Nah, letakkan dulu nih misalnya ya kayak yang kayak gini nih ngukurnya. Nah, jadi letakkan dulu di sini, lalu set 0 ya di jam ukurnya. Lalu geserkan menuju ujung yang lainnya. Nah, jadi geserin nih dari sini sampai sini. Lalu sambil dibaca ya si selisihnya atau deviasinya. Nah, selisih antara nilai maksimum dan minimum adalah harga ketidaksejajarannya. Jadi kalau misalnya kalian mau ngecek satu garis aja ya, satu garis nih, apakah sejajar nggak sih dengan bidang bawah? Nah, lihat nih. Jadi di sini awalnya di set 0, terus geser ke bawah sambil Anda rekam nih. Rekam selisih dari jam ukurnya tuh berapa. Nah, maksimum dengan minimum, nah itu adalah nilai ketidaksejajarannya gitu. Jadi kalian cek nih, apakah sudah melebihi toleransi atau enggak. Misalnya dari jam ukur awalnya kan menunjukkan angka 0 nih. Gitu ya. Nah, ke sini misalnya 5, ini 10, ini min 5, ini min 10. Misal ya ini. Nah, dia gerak-gerak nih si jarumnya. Jadi gerak-gerak awalnya ke 5, terus ke min 10 gitu misalnya ya. Ini misalnya mikrometer. Nah, berarti nilai ketegak lurusannya itu adalah nilai selisih antara nilai maksimum dengan nilai minimum. Berarti dari sini sampai sini berapa selisihnya? 15 gitu kan. Nah, selisih antara maksimum dengan minimum itu 15 mikrometer. Nah, ini adalah nilai ketidaksejajarannya. Nah, Anda cek tuh apakah masih memasuki toleransi atau tidak. Seperti itu ya tekniknya. Sederhana sekali. Nah, kalau misalnya yang diukur itu bukan garis tapi permukaan, berarti Anda harus melakukan ini beberapa kali. Nah, kayak gini gitu ya. Ini juga diukur dari ujung sini ke ujung sana, diukur dan beberapa step. Lalu dicari yang paling maksimumnya seperti itu. Begitu, itu adalah untuk mengukur kesejajaran. Nah, ini cukup sederhana ya cara mengukurnya. Nah, bagaimana untuk pengukuran ketidaklurusan, ketegak lurusan maksud saya. Nah, ini agak sedikit lebih sulit ya daripada sekedar mengukur kesejajaran. Nah, jadi ada beberapa metode, ada 4 metode lebih tepatnya ya yang bisa kita gunakan. Nah, ini yang ya interpretasi dari geometri ketegak lurusan harus ngerti dulu ya. Jadi yang diukur itu bukan sudutnya, tapi selisih maksimum dengan minimum. Ya, bisa dilihat di gambar ini ya. Ketegak lurusan itu maknanya itu adalah kalau misalnya ini nggak tegak lurus garisnya ya. Nah, misalnya seperti ini gitu. Nah, jadi jarak antar dua bidang yang tegak lurus gitu. Satu sama lain dengan referensinya. Nah, ini adalah nilai ketidak tegak lurusannya. Jadi batas kiri dengan batas kanan itu adalah nilai ketidak tegak lurusannya. Seperti itu. Nah, caranya gimana? Caranya gimana nih? Yang pertama itu adalah dengan perbandingan standar siku. Nah, dilihat dulu ya gambarnya, dipahami. Jadi, di sini ada 2 gambar. Pertama gambar A dan kedua gambar B.
Gambar A sebelah kiri, gambar B sebelah kanan ya. Nah, sedikit kita lihat dulu ya di gambar B ya sebelum kita mulai ke gambar A. Jadi lihat nih benda ukurnya. Jadi benda ukurnya ini nih yang warna abu-abu ya. Nah, kita pengen ngelihat apakah ini tegak lurus dengan datumnya apa tidak gitu. Intinya seperti itu. Oke ya, kita pengen tahu. Nah, caranya gimana? Caranya baru ke gambar A yang sebelah kiri kita lihat. Nah, di sini ada beberapa benda yang harus kalian tahu. Yang ini adalah silinder siku. Ini bentuknya silinder dengan kecermatan ketegak lurusan yang amat sangat tinggi. Mirip-mirip kayak blok ukur lah, tapi gede bendanya. Nah, di sini ini roll pembantu ini ya, supaya nggak langsung kontak dengan silinder sikunya. Di sini kita menggunakan dial indicator sebagai alat ukur pembanding. Gimana caranya? Jadi pertama kita itu tempelkan dial indikatornya pada silinder siku ini nih. Jadi ditempelin dulu. Udah ditempelin, baru set 0 di sini. Set ke 0 gitu ya. Nah, di set ke 0. Di reset lalu set ke 0. Nah, udah di set ke 0 berarti kita tahu nih bahwa kita udah ngerekam bahwa ini itu yang tegak lurusnya harusnya segini gitu ya. Nggak boleh kalau misalnya ada benda yang miring kayak gini ya berarti kan lebih banget gitu ya. Atau yang seperti ini ya berarti kurang banget ya. Nah, ini kita udah rekam nih data perfectnya lah dalam tanda kutip perfect ya karena kita anggap silinder siku ini memiliki ketelitian yang sangat tinggi dari proses pembuatannya. Nah, kita udah rekam nih data yang dalam tanda kutip perfect. Lalu kita tempelin nih ke benda ukurnya. Nah, kalau misalnya ada deviasi, ya berarti itu adalah perbedaan jarak antara titik ini dengan titik yang atas gitu ya. Perbedaan jarak di sumbu X. Nah, selisihnya itu. Coba ya bandingin. Misalnya, awalnya kan kalau misalnya 0 kan harusnya ini kayak gini ya, lurus nih. Nah, kalau misalnya nggak 0, ternyata si benda ukurnya itu agak-agak miring ke sana gitu, nggak tegak lurus. Nah, berarti di sini kan jam ukurnya ngelebihin ya. Oh, ini jam ukurnya nggak di angka 0. Nah, itu adalah nilai ketegak lurusannya. Atau misalnya si permukaannya ini tuh agak-agak miringnya ke kanan gitu, sama-sama aja gitu ya. Oh, berarti jam ukurnya nanti menunjukkan ada selisihnya. Nah, selisihnya itu adalah nilai ketidak tegak lurusannya. Nah, di dalam pengukuran yang seperti ini itu tuh memiliki kelemahan. Kenapa? Karena yang diukur itu cuma dua titik. Titik awal dan titik akhir yang diukur. Yang dijadikan perbedaan ya. Siapa tahu di tengah-tengahnya itu tuh misalnya ada yang nonjol-nonjol kayak gini nih. Gitu. Kebayang nggak? Jadi bendanya tuh justru yang bikin nggak tegak lurus yang di tengah, bukan di ujung. Kebayang ya? Jadi kalau kita ngecek ujung bawah sama ujung atas itu normal-normal aja, tapi di tengahnya buncit kita nggak tahu nih. Di tengahnya buncit gitu kan. Ini kan menyebabkan ketidak tegak lurusan ya. Kalau misalnya kita lihat, nah ini nih dari ujung sini sampai ujung sini nggak tegak lurus sebenarnya. Tapi kalau misalnya pakai metode ini untuk mengukur ketegak lurusan, ini nggak bakal kebaca nih tengahnya. Tengahnya ini tuh nggak bakal kebaca. Tuh. Ini kelemahan pengukuran ketegak lurusan menggunakan standar SIG. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan metode yang kedua? Kita masuk metode yang kedua. Nah, ini menggunakan metode yang kedua. Nah, ini juga hampir mirip sih. Kelemahannya hampir mirip. Nah, gimana caranya? Lihat ya, ada gambar A dengan ada gambar B. Kita lihat gambar A-nya dulu. Gambar B nggak usah dipikirin dulu ya. Nah, ini adalah metode menggunakan perbandingan dengan batang paralel. Batang paralel itu yang abu-abu. Sekali lagi yang abu-abu ya ini ya. Ini adalah batang paralel. Di mana batang ini tuh ya mirip juga dengan blok siku, memiliki kesejajaran antara kedua permukaan yang sangat tinggi gitu ya. Nah,
Jadi benda ukurnya itu yang warna putih nih, yang ini nih. Ini benda ukur yang mau kita ukur ke tegak lurusannya. Caranya gimana? Caranya gimana? Nah, jadi caranya itu adalah kita tempelkan batang paralel ini terhadap benda ukurnya. Nah, ditempelin kayak gini ya. Ini kan ya contoh ekstrim ya. Contoh ekstrim jadi kayak miring banget. Nah, setelah ditempelin, kita klaim nih. Jadi kita rekam datanya gitu. Diklaim, ada klaimnya seperti ini. Setelah itu, nah, benda ukurnya dipindahkan ke sebelah kanan. Kebayang ya? Ini dipindahkan, sekedar dipindahkan doang. Jadi ini udah diklaim kan, benda ukurnya kita pindahkan ke awalnya sebelah kiri, jadi ke sebelah kanan, jadinya gambar B. Kita lihat gambar B. Nah, ini dipindahin benda ukurnya ya. Lalu kita selipkan dua blok ukur yang memiliki, yang bisa masuk ke dalam ya, yang memiliki ketebalan yang berbeda. Nah, ini blok ukur pertama, ini blok ukur kedua, gitu. Nah, kalau misalnya ada perbedaan ketebalan antara blok ukur 1 dan blok ukur 2, ya pasti berarti ada celah ya, di mana benda ini itu adalah benda yang tidak tegak lurus gitu ya. Gimana cara tahu ketidak tegak lurusannya? Nah, antara blok ukur yang pertama dengan blok ukur yang kedua pasti terpisah sejauh H misalnya ya. Nah, terpisah berarti ada gap ya. Nah, nilai ketidak tegak lurusannya itu adalah perbedaan ketebalan antara blok ukur kedua dan yang pertama dibagi 2H. Nah, ini maksudnya kenapa 2H? Kenapa 2H? Nah, ini bandingin ya. Awalnya kan kayak gini. Nah, ini si benda kemiringan benda ukurnya ya. Nah, nilai kemiringan itu tuh jarak dari sini sampai sini kan? Ya kan? Ini adalah nilai ketidak tegak lurusannya. Ini yang mau kita cari tahu nih, berapa sih? Gitu ya. Kebayang nggak nih? Ini yang di sini nih, yang di gambar A. Halo? Kebayang nggak? Bingung? Ini kebayang, masih kelihatan nih. Gampang sebenarnya. Nah, ini adalah nilai yang mau kita cari. Jadi dari titik ini ke titik ini, nah, nilai ketidak tegak lurusannya itu sumbu X-nya aja ya. Nah, ini nih, jarak dari sini sampai sini, ini yang pengen kita cari tahu berapa nilainya. Nah, sedangkan metode ini itu tuh dia berkebalikan. Jadi yang dibacanya itu sisi kiri dan sisi kanan. Nah, gitu. Jadi yang kita dapatkan itu tuh dua nilai tanda tanya, makanya kita harus bagi dua lagi gitu. Jadi yang kita dapatkan dari sini itu adalah dua tanda tanya gitu kan, sama dengan perbedaan tinggi gitu ya, delta L dibagi H. Nah, kalau misalnya yang ditanyanya tanda tanyanya aja atau ketidaklurusannya aja, ya berarti delta L per 2H kayak gitu. Makanya ini ada dua muncul di sini ya. Nah, ini itu filosofi kenapa rumusnya kayak gini nih. Gitu ya. Itu adalah nilai ketidaklurusan atau kalau di matematika nilai kemiringan. Nilai kemiringan dari si benda batang paralelnya ya, kayak gitu. Oke, ini adalah menggunakan batang paralel dan juga harus menggunakan blok ukur ya di sini. Jadi benda yang digunakan itu susunan blok ukur, lalu ada batang paralel seperti itu dan juga klem. Nah, itu adalah contoh penggunaan pengukuran geometri tegak lurusan dengan batang paralel. Sekarang bagaimana untuk cara yang ketiga? Nah,
Ini adalah ketegaklurusan dua bidang paralel. Jadi kita menggunakan langsung bendanya. Ini mirip dengan perbandingan dengan standar siku ya, mirip dengan yang pertama, tapi kita tidak menggunakan silinder lagi. Jadi kita langsung ke benda ukurnya. Nah, jadi awalnya kita lihat dulu gambar yang A ya. Awalnya ini benda ukurnya nih. Ini benda ukurnya. Nah, jadi kita rekam data yang sebelah kiri. Lalu kita pindahkan jam ukur tersebut ke sebelah kanan, lalu rekam lagi datanya. Nah, nilai kemiringannya yaitu adalah perubahan dari pengukuran pertama dan pengukuran kedua dibagi 2 kali H. H itu ketinggian ya. Nah, ini juga konsep kerjanya sama persis sama yang kedua ya. Jadi, nah, yang kita cari tahu di sini itu adalah salah satu kemiringannya aja. Set. Nah, ada tanya gitu ya. Kalau misalnya kita pindahin si jam ukurnya, nah jadinya kayak gini nih. Jadi dua tanda tanya, jangan tanda tanya deh, X lah misalnya ya. Biar lebih kayak matematika sedikit. 2X itu pasti kemiringannya. Perubahan pengukuran deltanya dibagi 2K. Seperti itu. Gitu. Ya, konsepnya sama nih cara kerjanya. Begitu juga untuk metode yang ketiga, konsepnya sama, cuma alat ukurnya yang beda. Yang keempat nih maksud saya. Jadi yang pengukuran dengan autokolimator nih yang terakhir, konsepnya sama, cuma alat ukurnya aja yang beda. Nah, autokolimator ini itu adalah sebenarnya adalah alat untuk mengukur kemiringan atau kerataan ya dari suatu benda. Caranya gimana? Nah, di sini autokolimator itu ada dua istilah. Yang pertama ini adalah penembak sinar ya. Penembak sinar. Nah, di sini itu adalah sebenarnya benda yang memiliki kecermatan yang sangat tinggi yang dilengkapi dengan cermin di sini. Nah, ini cermin ya. Jadi sinar ini ditembak dan dipantulkan gitu. Nah, di sini juga ada nanti alatnya untuk merekam pantulan sinarnya. Jadi kalau misalnya benar-benar tegak lurus, nah ini kan harusnya mantulnya di tengah ya. Jadi mantul laginya tuh harusnya di tengah-tengah. Tapi kalau nggak tegak lurus ya bisa ke atas, bisa ke bawah gitu kan. Kalau nggak tegak lurus. Nah, nilainya itu baru direkam dan ditentukan berapa nilai ketidak tegak lurusannya. Nah, ini juga konsepnya sama yang nomor 2 dan nomor 3. Jadi ini benda ukurnya ya, ini benda ukurnya yang mau kita ukur nih. Awal mula kita letakkan engsel di sini gitu kan, di sebelah kanan. Nah, lalu kita rekam berapakah nilainya gitu kan, berapakah nilai deviasinya terhadap titik 0 gitu. Terhadap tengah-tengah ini berapa dia deviasinya. Nah, setelah itu kita letakkan engselnya ini di sebelah kiri ya, jadi sebelah kiri. Nah, lalu kita rekam lagi nih, ini kan jadinya mantulnya ke bawah ya, bukan ke atas lagi. Kita rekam berapa nilai deviasinya. Nah, selisih dari pengukuran deviasi tersebut, selisihnya itu merupakan tadi ya 2X, jadi selisihnya itu masih 2X. Nah, si nilai X itu adalah nilai penyimpangan ketegak lurusan. Nah, ini X gitu kan. Berarti X-nya itu sama dengan selisih dibagi 2 gitu ya. Nah, jadi selisih ini merupakan setengah dari H2 harga pembacaan gitu ya. Nilai ketidak tegak lurusannya atau penyimpangan ketegak lurusan. Sama semuanya. Jadi untuk nomor 2, nomor 3 ini semua sebenarnya konsepnya sama, tapi alat ukurnya aja yang berbeda.
Alat ukur yang digunakan saja yang berbeda. Nah, gitu ya. Ini adalah pengukuran geometri kesejajaran dan ketegak lurusan. Ini sebenarnya relatif jauh lebih gampang ya dibandingkan dengan pengukuran nanti yang akan kita lakukan, yaitu kelurusan dan kerataan. Jangan sampai ini nggak paham, karena di dunia kerja juga ya banyak yang menggunakan toleransi ketegak lurusan dan juga kesejajaran, karena berhubungan dengan fungsionalnya. Dan juga pengukurannya itu tidak terlalu sulit. Nah, kalau misalnya yang ini nih, nah ini nih ke data apa ke lurusan ini beda lagi ceritanya. Cara mengukurnya juga lebih kompleks. Nah, ini adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kelurusan atau kerataan sebuah permukaan misalnya ya. Nah, namanya spirit level. Atau kalau misalnya orang lapangan sering nyebut ini water pass. Sering nih disebut water pass juga. Nah, jadi ini tuh alat yang kayak gimana sih? Nah, sebenarnya ini adalah alat yang berisikan tabung di dalamnya. Nah, tabungnya ini dia memiliki bentuk yang kayak gini nih. Jadi nggak datar banget, tapi agak-agak cembung gitu ya. Kalau misalnya orang lapangan mungkin udah pernah tahu, udah pernah lihat kayak gini. Kalau konstruksi bangunan juga sering nih menggunakan spirit level, tapi yang kecermatannya lebih rendah ya dibandingkan dengan yang mekanikal. Lebih besar biasanya kalau di sipil. Nah, water pass ini dia memiliki jari-jari R nih di sini. Jadi dia mencembung dengan suatu jari-jari tertentu. Nah, isi tabung tersebut ada fluidanya, ada air lah, ada airnya nih di dalamnya. Tapi disisain ada gelembung. Inilah yang akan dibaca. Kalau misalnya ya, nih bayangin nih, ini benda ini nih, itu isinya kan ada air, ada gelembungnya. Kalau misalnya salah satu kakinya itu lebih tinggi, coba bayangin. Nah, gelembungnya kan akan bergeser ya, bergeser ke arah yang lebih tinggi. Ya enggak? Coba ini bayangin logikanya. Jadi gelembungnya ini nih bergeser ke kiri gitu. Ya enggak? Halo, halo? Iya Pak, ngegeser. Ngegeser ya. Kalau misalnya beda ketinggian gitu. Antara titik kiri dan titik kanan. Nah, ini adalah alat yang kita gunakan sebagai pengukur dari kerataan suatu permukaan. Nah, jadi jenisnya ada dua ya. Ada yang seperti ini, nomor pertama, ada yang seperti ini juga. Nah, kalau misalnya yang sebelah kiri, yang nomor satu ini ya, jadi kita bisa menempelkan permukaannya hanya bagian bawah sini saja. Tapi kalau misalnya untuk yang ini, nah ini multifungsi gitu. Ini juga bisa bagian bawah yang kita tempelin, bisa bagian atas, atau bagian pinggir juga bisa nih. Pinggir juga bisa, pinggir kanan, pinggir kiri bisa. Jadi untuk mengukur ketegak lurusan ya. Nah, sama nih kalau misalnya ini ada perbedaan ini ya, perbedaan jarak antara titik atas dan titik bawah, ini bisa diukur. Jadi yang ini lebih multifungsi, yang bentuknya kotak kayak gini. Nah, gimana cara menggunakannya? Oh ya, sebelum masuk ke cara menggunakannya, jadi prinsip kerjanya seperti ini. Nah, jadi ada dua parameter ya. Yang pertama itu adalah parameter R, yaitu radius dari ininya ya, kelengkungan tabungnya, dan juga L nih. Jadi L ini adalah jarak dari titik kiri dan titik kanan gitu ya, dari spirit level tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini D itu adalah jarak antar skala ya. Nah, ini D nih, jarak antar skala.
Jadi besarnya D ini ditentukan oleh besarnya jari-jari gitu ya. Jadi semakin besar jari-jarinya ini semakin semakin ini ya, semakin cermat gitu. Nggak terlalu sensitif, bukan cermat ya, ini maksudnya ke kepekaan. Jadi semakin peka. Kalau misalnya R-nya semakin besar, semakin peka. Jadi perbedaan ketinggian yang sedikit itu lebih terbaca untuk kalau misalnya R-nya lebih besar. Dan juga L-nya ya, panjang antar kakinya ini. Gitu. Kalau H ini perbedaan ketinggiannya. H itu perbedaan ketinggian yang terbaca antara titik kiri dan titik kanan. Gitu. Nah, lihat nih, misalnya ya, ini adalah salah satu jenis ya, salah satu jenis dari spirit level yang memiliki kepekaan itu tuh 0,04 mm per meter. Maksudnya gimana? Jadi setiap satu skala, nih satu skala ngegeser ya, ngegeser satu skala nih. Misalnya dari gambar atas ke gambar bawah. Yang kedua ya, dari gambar pertama ke gambar kedua. Nah, berarti itu kan beda satu skala maksudnya ya. Maksudnya gimana? Jadi antara titik kiri dan titik kanan itu beda satu skala gitu. Berarti ada perbedaan ketinggian antara titik kiri dan titik kanan. Nih ada perbedaan ketinggian, ada H gitu ya. Nah, besarnya H itu adalah 0,04 mm per meter. Gitu. Maksudnya gimana? Ini adalah nilai kemiringan ya. Nilai kemiringan. Maksudnya itu adalah setiap 1 meter, maksudnya kalau ada garis 1 meter gitu ya, nah ini 1 meter. Nah, si beda ketinggiannya itu adalah 0,04 mm. Nah, ini adalah nilai kemiringan. Jadi ingat-ingat ini adalah nilai kemiringan. Jadi kalau cuma satu skala itu ibaratnya ada garis 1 meter, nah perbedaan ketinggiannya sebesar 0,04 mm seperti itu. Kalau misalnya dua skala, nah ini nih yang di bawah turun ya kalau minus. Jadi titik yang di kiri lebih tinggi daripada titik yang di kanan. Nah, turun. Nah kalau dua skala, oh berarti dalam 1 meter dia turunnya itu 0,08 mm gitu. Kalau misalnya dua skala. Nah, ini adalah salah satu jenis spirit level yang biasa digunakan. Dia memiliki kepekaan sebesar 0,04 mm per meter. Gitu ya. Nah, kita lihat artinya bagaimana. Nih, arti pembacaan bila L-nya itu cuma 200 mili aja. Ini kan maksudnya kalau yang contoh saya tadi kalau 1 meter ya berarti 0,04. Kalau misalnya cuma ya sepanjang ini sampai sini kakinya ya, kaki dari waterpass tersebut, maksudnya gimana nih? Nah, untuk yang pertama ya karena dia datar ya, datar nih. Untuk yang pertama, jadi tidak ada perbedaan ketinggian antara titik kiri dan titik kanan. Jadi kedua ujung sama tinggi untuk kasus yang pertama ya. Nah, kalau misalnya kasus yang kedua, nah ini kan naik ya, naik satu skala. Jadi ujung yang kanan lebih tinggi sebesar 0,008 mm. Caranya gimana? Ya udah tinggal kepekaan dikali dengan L. Nah, jadi kepekaannya berapa? 0,04 mm per meter dikali dengan L-nya berapa? 200 mm. 200 mm kalau misalnya kita ke meterin berapa? Nah, ini diubah nih ke meter dulu biar bawahnya bisa dicoret.
berarti 0,2 ya meter. Nah, meternya coret. Berarti 0,04 dikali 0,2 berarti 0,008 mm. Begini nih. Cara menghitung berapa beda ketinggiannya atau H-nya nih berapa nih. Jadi H sama dengan kepekaan dikalikan dengan L. L-nya itu 200 mm. Ini yang biasa digunakan ya. Nah, kalau yang nomor 3, maksudnya gimana nih? Minus 0,08. Nah, berarti beda ketinggian antara kaki kiri dengan kaki kanan, karena minus, jadi turun ya. Kepekaannya 0,04 mm per meter, dikali berapa ininya L-nya ya, si jarak antar kaki, yaitu 0,2 meter. Meternya coret, nah berarti ini karena turun ya, oh ini bukan 0,04, 0,08 minus, karena turun ya berarti minus 0,016 gitu ya milimeter. Jadi turun sejauh 0,016 milimeter untuk jarak kaki 200 milimeter. Itu adalah cara pembacaan spirit level ya. Ini yang primitif sebenarnya. Nah, ada alat yang kedua yang sama kayak saya jelaskan tadi. Ini adalah autokolimator. Ini lebih cermat, jauh lebih cermat dibandingkan dengan tadi ya spirit level. Nah, cara penggunaannya juga sudah saya jelaskan tadi, ada dua komponen. Yang pertama adalah komponen ini nih. Nah, ini komponen yang paling utama ya. Jadi dia berfungsi sebagai illumination. Illumination ini yang menghasilkan cahaya ya. Nah, jadi awalnya menghasilkan cahaya, lalu menghasilkan cahaya ke sana kan. Nah, cahaya ini dipantulkan oleh, nah ini komponen kedua, ini adalah cermin. Nah, cermin ini kan kalau misalnya benar-benar rata kayak gini ya, dia akan memantulkan sinar yang sejajar gitu. Nah, di sini ada lensa cembung dan lensa cekung gitu. Dan pantulannya ini direkam oleh, nah ini namanya pembacaan ya, pembacaan pada ke penyimpangan ketegak lurusan. Nah, jadi di sini kita baca nih penyimpangannya terhadap sumbu Y dan juga terhadap sumbu X gitu. Itu adalah cara kerja autokolimator. Jadi kedudukan autokolimator diatur sehingga melalui lensa okuler terlihat pada garis pantul. Pada posisi ini, penyimpangan garis pantul dibaca harganya pada mikrometer sudut autokolimator. Jadi yang dibaca ini juga sudutnya ya, sudut antara sudut yang dibuat nih. Nah, sudut dari si cerminnya. Beda ya sama yang tadi. Kalau yang waterpass itu langsung kemiringan yang kita dapat. Nilai kemiringannya atau perbedaan ketinggian dari titik kaki kiri dan titik kaki kanan. Nah, kalau misalnya autokolimator yang dibaca itu perbedaan sudut. Gitu. Perbedaan sudut. Nah, gimana nih caranya untuk memeriksa kelurusan dari suatu benda ukur ya? Nah, misalnya ini adalah meja yang mau kita ukur kerataannya nih. Nah, jadi bagian benda ukur atau meja rata yang diukur kelurusan dan kerataannya. Jadi di sini kita pasangkan beberapa segmen, bukan dipasangkan beberapa ya. Jadi kita terapkan beberapa segmen untuk pengukuran lurusannya. Nah, ini ada beberapa segmen ya. Nah, kita tentukan sendiri mau berapa segmen. Semakin banyak berarti semakin akurat gitu ya. Nah, ini segmen ini ditentukan berdasarkan jarak antar kaki dari ini cerminnya ya. Dari si alat pembawa cerminnya ini. Nah, ditentukan beberapa segmen.
Jadi kita melakukan pengukurannya pun beberapa kali gitu ya. Jadi ini adalah pengukuran pertama, ini pengukuran kedua, digeser terus sampai paling ujung kanan ya. Nah, dilakukan pengukuran beberapa kali. Caranya gimana? Nah, kita baca ya aturan yang di bawah. Analisis kelurusan. Jadi untuk setiap posisi atau kemiringan target yang dibaca autokolimator, ini garis bawah ya. Jadi kecermatan autokolimator ini dahsyat sekali. 0,2 detik. Maksudnya gimana nih? Kecermatannya 0,2 detik. Ya masih ingat kan? 1 derajat, kalian bayangin tuh di busur derajat. Kan udah kecil banget ini. Nah ini kan dibagi lagi 1 derajat itu sama dengan 1 derajat itu sama dengan 60 menit ya. Nah, kalau ke detik berarti 3.600 detik. Nah, bayangin tuh, 1 detik aja itu tuh kalian bayangin 1 derajat dibagi 3.600. Itu 1 detik. Kalau 0,2 detik ya ini udah nggak kelihatan pakai mata ini. Kelihatannya oleh bakteri-bakteri yang udah nggak kelihatan gitu. Jadi ini amat sangat kecil sekali. Jadi dahsyat sekali ini autokolimator. Memiliki kecermatan sampai 0,2 detik. Nah, itu adalah untuk menghitung selisih ketinggian antara dua kaki ini ya. Ya kalau misalnya kakinya yang satu naik, berarti kan ada sudut ya, sudut yang dibentuk gitu. Nah, dihitung selisihnya terhadap kemiringan target pada posisi pertama. Kemudian masing-masing diubah menjadi harga linear. Nah, harga linear kan yang didapat itu nilai sudut ya. Sudut berapa detik atau derajat gitu kan. Yang didapat kan nilai sudut. Sudut. Nah, tapi yang pengen kita tahu itu adalah perbedaan ketinggian antara titik awal dan titik yang kedua ini kan. Nah, makanya masing-masing diubah menjadi harga linear, dikalikan dengan kepekaannya, jadi dapat H gitu ya, perbedaan ketinggian. Nanti ada contohnya. Nah, dikalikan dengan panjang kaki target. Sehingga bisa dibuat grafik ketinggian kaki target yang setara dengan kelurusan permukaan yang diperiksanya. Bisa dilihat ya di gambar di samping ini. Ini adalah sudah pemetaan dalam bentuk grafik gitu. Nah, ini udah dihitung berapa perbedaan ketinggiannya. Nah, ini adalah pengukuran pertama, ini pengukuran kedua, pengukuran ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, ini kan gimana ngelihat kerataannya. Nah, berarti nilai maksimum dibagikan dengan nilai minimum, seperti itu. Nah, ada penyesuaian-penyesuaian. Bisa dilihat di sini. Wah, kayak yang repot nih sebenarnya. Kayak yang susah gitu ya. Nah, kita lihat di sini ya. Sebelum ngelihat tabelnya, kita lihat dulu gambar yang ada di atas. Jadi gambar yang ada di atas ini, itu kita mengukur dengan menggunakan autokolimator pada setiap segmen ya. Nah, ini segmen pertama, ini segmen kedua, ini segmen ketiga, dan seterusnya. Kita lihat di situ. Nah, awalnya kan turun nih ya. Awalnya turun. Terus naik lagi, terus turun, naik. Nah, sampai terakhir di sini. Itu adalah pengukurannya. Nah, gimana caranya kita mau mengukur kelurusannya? Caranya gimana nih? Nah, jadi awalnya kita kan udah ngebaca ya. Udah membaca dari nilai awal nih di sini. Nilai awal udah dibaca. Dan jadikan garis yang pertama kita buat itu sebagai garis referensi. Nah, ini adalah garis referensi nih. Jadi akan yang pertama nih, kita gunakan sebagai acuan sementara. Acuan sementara dalam garis bawah ya. Ini dijadikan sebagai acuan sementara. Jadi setiap perbedaan ketinggian selanjutnya, nah ini dihitung berdasarkan
Ini nih perbedaan dari garis referensi ini. Nah, setelah itu kita buat garis referensi yang sebenarnya, yaitu garis yang dibuat dari titik pertama sampai titik terakhir. Nah, ini diambil tuh garis yang putus-putus ya. Nah, garis yang putus-putus ini adalah garis referensi yang sebenarnya. Jadi kita lihat berapa sih perbedaan antara titik maksimal dengan titik minimalnya. Nah, itu adalah nilai kelurusannya, nilai ketidaklurusannya sebenarnya ya. Kayak gitu. Nah, lihat rumus ini kayak ribet, kita langsung ke contohnya aja biar lebih bisa ngerti ya. Perhatikan baik-baik, fokus. Nah, ini adalah contoh pengukuran kelurusan permukaan menggunakan autokolimator. Jadi ada 12 posisi di sini. Sebenarnya 13, tapi ada posisi 0 ya. Nah, kita lihat di sini di tabelnya ya. Jadi ada 13 segmen di sini. Nah, anggaplah 12 karena yang pertama itu nggak dihitung ya, dijadikan sebagai referensi. Nah, dilakukan pembacaan yang pertama yaitu didapat perbedaan ketinggian itu 2 menit 10 detik gitu ya perbedaannya. Nah, karena ini masih awal jadi tidak ada selisihnya. Tidak ada kenaikan, tidak ada. Nah, ini nanti ya. Ini nanti. Ini kita abaikan dulu. Ini kita abaikan dulu. Nah, terus posisi yang kedua nih. Nah, setelah dibaca itu tuh 2 2 menit 12 detik. Nah, selisihnya dengan yang pertama. Nah, selisih dengan ini ya. Itu tuh 2 nih gitu. Nah, kenaikannya berarti kalau misalnya ada selisih detik di sini ya, ada selisih sudut berarti kan. Nah, kenaikannya berapa? Nah, kenaikan itu jarak kaki dikali konversi detik ke radian gitu. Intinya, 1 detiknya itu menghasilkan perbedaan ketinggian antara titik kiri dengan titik kanan sebesar 0,5 mikrometer. Ini dahsyat banget ya. 0,5 mikrometer. Nah, kebaca. Jadi 1 mili dibagi 2000 ini nih. 1 mili dibagi 2000. Itu adalah perbedaan ketinggian dari 2 titik gitu ya. Nah, jadi 2 ini dikali 0,5 mikrometer. Jadi dapat perbedaan ketinggian antar 2 kakinya itu tuh 1 gitu ya. Tinggal dikali 0,5 mikrometer. Dikali 0,5 mikrometer. Nah, jadi pembacaan seterusnya juga udah kebaca ya. Nah, untuk yang ketiga, selisihnya itu kan 5 dengan yang pertama ya. Jadi kita tetap melakukan selisihnya tuh dengan yang pertama ini nih. Nah, ini 5. Terus yang ini yang bawah selisihnya 7. Begitu juga seterusnya. Yang ini 18 selisihnya 8. Yang 7 masih sama 7. Kalau ini turun berarti minus 1 dan seterusnya. Jadi kita plotting nih kenaikannya setiap ini ya, setiap pembacaan. Nah, kadang naik, kadang turun. Ini tinggal dikali ya. Ini tinggal dikali 0,5 mikrometer. Nah, jadi kalau misalnya kita balik lagi ke gambar ini, jadi kita udah ngebuat nih perbedaan ini ya, kenaikan kaki terhadap referensinya. H1, H2, H3, H4, H5 gitu. Ini H1, ini H1, ini H2, H3, H3, H4, H5, H6, H7, H7 di sini. Dan H8. Nah, kita udah dapat ya nilainya nih. Terus gimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya, nah baru kita lihat ke
tabel samping-sampingnya ini. Nah, kumulatif ini maknanya itu adalah kumulatif ini total ya, total. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini yang pertama ini karena masih satu ya satu. Nah, kalau misalnya 3,5 ini adalah ini ditambah ini gitu. Kalau 7 ini tambah ini tambah ini. Kalau 11 tambahin aja terus. Nah, ini ditambahin jadi 14,5. Ini semua ditambahin. Nah, ini semua ditambahin semua dari sini. Ini tambah semua. Gitu ya seterusnya. Itu adalah kumulatif. Maksudnya apa kalau misalnya digambar? Kalau digambar ini maksudnya itu adalah benar-benar jarak totalnya gitu terhadap referensi gitu. Nah, jarak total terhadap referensi. Itu adalah kumulatifnya. Nah, lalu kita lakukan penyesuaian. Nah, penyesuaian ini kita ambil titik awal dan titik akhir. Titik awal dan titik akhir pengukuran. Awalnya 0, akhirnya 24. Nah, ini kita gunakan sebagai referensi utama. Nah, gimana caranya? Ya, berarti kan kalau misalnya ada 12 segmen, dari 0 sampai 24, berarti per segmennya itu melangkah 2 ya. Nah, lihat nih di sini nih. Jadi per segmennya itu melangkah 2 satuan gitu. Melangkah 2 satuan. Sampai 24. Nah, inilah nilai yang kita harapkan. Yang paling terakhir ini. Jadi, terhadap garis referensi yang baru, nah ini nih, kalau misalnya kita gambarin di sini, itu tuh yang putus-putus nih. Ini garis nolnya. Garis referensi yang baru. Terhadap garis referensi yang baru ini, berapakah kesalahannya gitu. Jadi, kita antara ini dikurangi ini gitu, ini dikurangi ini dikurangi ini. Nah, berarti itu adalah nilai, kita lihat di sini ya. Nah, jadi referensinya udah yang putus-putus. Nah, ini adalah nilai yang kita inginkan nih. Jarak dari sini sampai sini, jarak dari sini sampai sini, jarak dari sini sampai sini, ini sampai sini, ini sampai sini. Ini udah terakhir. Nah, jarak-jarak itu tuh yang kita ingin tahu berapa nilainya ya. Kita plotting lah di suatu garis yang lurus biar lebih mudah terbaca ya. Setelah kita mendapatkan kesalahannya, kita plotting nih di sini. Lalu kita cari nilai yang maksimum dan juga yang minimumnya. Nah, selisih antara nilai maksimum dan minimum itu adalah nilai kelurusan bidang tersebut. Itu ya, repot ya. Jadi harus menentukan bidang referensi. Nah, ini lebih sulit dibandingkan hanya mengukur kesejajaran. Kalau kesejajaran itu kan ya tinggal kita tempelin di atas meja rata lalu pakai dial indicator ya. Nah, kalau kelurusan karena dia nggak memiliki datum, ini jadinya susah. Kita harus membuat bidang referensi tersendiri seperti itu. Bingung? Bingung? Bingung nggak? Coba deh kita buat kasus yang baru ya. Nah, masih menggunakan autokolimator. Masih menggunakan autokolimator. Misalnya saya itu cuma 10 pengukuran lah. Cuma 10 pengukuran. Posisi, yang pertama itu posisi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, lalu dilakukan pembacaan setiap posisi tersebut. Pembacaan. Pembacaannya sama, menit dan detik.
Nah, misalnya ini dia ngebacanya ini awalnya belum ada ya. Nah, ini di titik yang pertama itu kita udah ngebaca sejauh misalnya 1 menit 12 detik. Nah, yang kedua ini dia cenderung turun, misalnya 1 menit 10 detik, yang ketiga 1 menit 9 detik, yang keempat 1 menit 6 detik, yang kelima 1 menit 12 lagi, yang keenam 1 menit 7, 1 menit 8, 1 menit 10 lagi, terus 1 menit 6, 1 menit 5. Nah, misalnya kayak gini nih, dihasilkan pembacaan yang seperti ini. Lalu, berapakah selisihnya? Ini belum ada ya. Ini masih 0 ya, karena dia adalah referensi. Nah, sekarang selisih dengan referensinya berapa nih untuk yang kedua? Berapa detik? Yang kedua? Min 2, Pak. Min 2. Yang ketiga? Tetap dengan yang pertama ya selisihnya, karena Min masih 3. Min 3, Pak, min 3. referensi. Ini min 3. Ini Min 6, Pak. min 6. Ini 0. 0. Ini min Min 5. 5. Ini min 4. 4. Ini Min 2. min 2. Min 6. Min Min 6. 7. Nah, itu adalah selisihnya. Sekarang beda ketinggiannya. Tadi istilahnya kenaikan ya. Kenaikan. Ini dalam satuan mikrometer. Masih menggunakan autokolimator. Berarti tinggal dikali setengah aja ya. Ini masih 0. Ya nggak ada. Masih belum ada. Ini 0. Kenaikannya berapa nih? Minus 1. Ini minus 1,5 mikro. Ini minus 3. Ini 0. Minus 2,5. Minus 2. Minus 1. Minus 3. Minus 3,5. Nah, sekarang ini yang penyesuaian. Oh, sebelum penyesuaian yang kumulatifnya dulu. Kumulatif. Masih dalam mikrometer. Nah, kumulatif ini ya penjumlahan. Ini 0, 0. Ini min 1. Nah, ini dijumlahin nih. Min 1 sama min 1,5. Berarti min 2,5. Ini ya dikurangi 3 lagi nih. Berarti min 5,5. 5,5. Ini masih min 5,5. 5,5. Yang ini? Min 7,5. 8. Min 8, Pak. Min 8 ya. 8. Min 10. 10. Min 11. Min 11. Min Min 14. 14. Min 16,5. 16,5. Ini jangan 16,5 deh, nggak enak angkanya. Nanti susah dibagi 10. Ini saya ganti sedikit ya. Saya ganti sedikit. Ini jadi ini jangan 6. 17,5. Ini coba deh 10 juga ya. 10 berarti ini selisih dengan yang pertama minus 2. Ini minus 1. Bentar. Minus 1. Berarti ini minus 12. Nah, ini biar jadi 15 gimana? Biar enak ngitungnya. Berarti ini harus min 3 ya. Min 3, Pak. Berarti ini min 6. Berarti ini yang selisihnya 6 berarti ini 6 ya. Nah, kayak ginilah. Ya, ceritanya kayak gini biar enak ngitungnya. Nah, setelah kumulatif yang ini penyesuaian. Nah, penyesuaian ini itu adalah dari titik awal ke titik
minus 15, karena ada 10 segmen, berarti kita bagi 10. Nah, sama kayak gini ya. Kita bagi 10. Nah, ini masih 0. Nah, naik 1, turun maksudnya. Turun 1 berarti minus 1,5. Ini minus 3. Minus 4,5 ya. Naik terus. Minus 6. Minus 7,5. 7,5. Minus berapa lagi? 9. 9 minus 11,5 minus 12,5 itu. masa ini bukan 11,5, 10 ya. Oh, 10. 10,5 minus 10,5 10,5 terus minus 12 ya. minus 12 Minus 13,5. Nah, ini terakhirnya kan sama, minus 15. Nah, ini sudah dilakukan penyesuaian. Nah, sekarang ini adalah penyimpangannya yang pengen kita cari tahu. Satuannya mikrometer. Nah, tinggal kita selisihkan antara penyesuaian dikurangi kumulatif nih. Ya, ini masih 0, ini 1,5. Minus ya, minus 1,5. Yang ini minus 3, minus min 1. Berarti minus 2 ya. Ini minus 2 juga. Yang ini minus 0,5. Yang ini minus 2. Yang ini min 1. min 1. Min 0,5. Min 0,5. Min 1. 1. Ini Min 1,5. Ini 0. Nah, ini yang paling atas berarti 0 minus 0,5 ya. Ini titik paling atas itu minus 0,5. Titik terbawahnya itu min 2. Nah, berarti ini adalah nilai ketidaklurusannya. Berapa nih selisihnya? Selisih minus 2 dikurangi 0,5. Dikurangi minus 0,5. Itu ya. Berarti ini selisihnya adalah min 1,5. Min 1,5 mikrometer. Ini saya contohnya jelek nih. Jadi kayak yang sempurna banget gitu ya. Ujung ke ujung itu cuma 0,5 mikrometer ke kerataannya, apa ke lurusannya. Ya, intinya seperti itu ya cara mengukur kelurusan dari permukaan. Nah, bisa juga kita menggunakan ini, menggunakan apa namanya? Si itu tadi spirit level. Gimana caranya kalau spirit level? Nah, kalau spirit level juga konsepnya sama, cuma agak sedikit berbeda di sini. Pembacaannya itu bukan menit dan detik. Nah, pembacaannya bukan menit dan detik. Loh, nggak bisa dihapus. Berarti mulai lagi dari awal. Kalau tadi kan pakai autokolimator. Nah, ini pakai spirit level. Nol, 1, dan seterusnya. Nah, ini pembacaannya. Nah, pembacaannya cuma itu ngelihat minus 1 atau minus 2 atau minus 3 gitu ya. Atau plus 1. Nah, ini misalnya pembacaannya plus. Awalnya 0 ya, yang posisi 0, 0. Nah, ini misalnya plus 3, ini plus 4, ini min 2, ini min 1, 0, min 4, dan seterusnya. Jadi pembacaannya bukan menit dan detik. Tuh.
Nah, ini selisih juga sama ya, selisih. Jadi ini dengan ini selisihnya berapa? Ini masih 0, ini berarti 1. Ini dengan ini selisihnya berapa? Oh, berarti 5 ya ini selisihnya. Diselisihkan dengan yang pertama. Ini berarti 4, ini 3, yang ini 7, dan seterusnya gitu ya. Nah, bedanya di sini nih. Ini ketinggian ya tadi. Kenaikan. Kenaikan. Nah, ini dikali dengan yang tadi tuh 0,04. Nih. Nah, dikali 0,04 dikali 200 mm gitu. Jadi plus 1 misalnya tadi berarti dikali 0,04 dikali lagi 0,2 meter gitu. Jadi total harus dikali sebesar 0,002 ya. Nah, jadi harus dikali 0,002 milimeter. Ini satuannya milimeter bukan mikro ya. Nah, jadi harus dikali dengan 0,002 milimeter. Kayak gitu. Jadi ini kenaikannya dalam bentuk milimeter, bukan mikrometer. Gitu. Ini untuk kecermatan yang lebih rendah daripada autokolimator. Ya, sisanya sama, kesananya sama langkahnya. Jadi cuma beda di alat ukurnya. Jadi penaikan dalam ininya ya, dalam satuannya juga beda gitu. Sisanya ke sini langkahnya sama. Begitu ya. Oke, lanjut. Itu untuk mengukur kelurusan ya. Nah, kalau kerataan ini jauh lebih kompleks lagi. Jadi ya minimal kalian tahu apa metodenya, terus secara konsep caranya kayak gimana gitu ya. Nah, ini kerataan kalau tadi kan cuma 2 dimensi ya. Ujung kiri, ujung kanan. Nah, kalau misalnya ini kerataan itu 2 dimensi nih. Jauh lebih sulit. Gimana caranya? Nah, ini adalah salah satu cara ya untuk mengukur kerataan, yaitu dengan metode Union Jack. Nah, kan tadi itu kita ngukurnya cuma 1 garis ya, kelurusan. Nah, sekarang ini banyak banget garis yang mesti diukur kelurusannya. Jadi, kerataan ini itu menggunakan metode mengukur kelurusan juga ya. Jadi jarak antar kedua titik dan lain-lain. Tapi ada banyak dan harus dilakukan analisis lanjutan. Nah, caranya gimana untuk Union Jack ini? Jadi suatu permukaan yang kita mau cek gitu ya. Kita lakukan segmentasi. Nah, misalnya di sini contoh segmentasinya untuk Union Jack, standar Union Jack itu untuk yang sumbu X itu ada 8, ini sebenarnya bebas, tapi standarnya seperti ini. Untuk di sumbu X itu ada 8 segmen ya, dan sumbu Y itu ada 6 segmen. Jadi kita segmentasi terlebih dahulu. Dan kita buat juga, nah ini nih, dari sini sampai sini, dari sini sampai sini, dari sini sampai sini. Gitu. Nah, masing-masing ini ada 8 segmen ya. Ini ada 8 segmen. Sampai 8. Seperti itu. Nah, itu segmentasi yang dilakukan. Caranya gimana? Nah, ini ada step by step dan harus mengikuti arahan. Yang pertama itu adalah menentukan bidang referensi yang terbentuk oleh 3 titik ACG. Titik A, titik C, titik G. Nah, itu adalah kita gunakan sebagai bidang referensi. Jadi bidang referensi ini itu adalah bidang yang kita jadikan sebagai acuan. Bidang ya, bayangin 3 dimensi kayak segitiga. 2 dimensi maksud saya. Kayak segitiga. Ya.
Nah, itu adalah bidang ACG yang kita jadikan sebagai referensi. Jadi kalau ada titik-titik yang perbedaan ketinggiannya itu tertentu, itu dibandingkan dengan bidang referensi, yaitu bidang referensi ACG. Nah, selanjutnya tentukan garis-garis generator. Nah, ini ya, 3 titik. Jadi bidang referensi ACG. Lalu ditentukan garis-garis generator, ya tadi ya. Nah, garis-garis generator yang warna biru ini juga ya. Lalu melakukan proses pengukuran kelurusan dan koreksi putar. Nah, kelurusan kan tadi udah ya. Melakukan pengukuran kelurusan di setiap garis-garis tersebut. Nah, ini nih yang baru. Ada koreksi putar pada setiap garis dan koreksi sejajar pada beberapa garis agar penyimpangan terukur terhadap bidang referensi. Nah, ini nih yang agak sulit. Tapi ya pelan-pelan lama-lama bisa. Lalu lakukan analisis kerataan. Jadi ini bisa menggunakan autokalimator dan juga bisa menggunakan water pass ya atau spirit level. Nah, yang tadi, nah ini ya garis yang warna biru ini kita gunakan koreksi putar. Nah, sedangkan untuk garis yang kayak plus kayak gini ya, kita gunakan koreksi sejajar. Kenapa seperti itu? Nah, misalkan kayak gini. Jadi kita udah melakukan pengukuran kelurusan untuk garis AC, garis AG, dan garis GC di sini. Dan itu adalah plotting dari pengukuran kelurusannya ya, hasil pengukuran kelurusan. Jadi awalnya ditentukan bahwa titik ACG pada pola union jack mempunyai ketinggian 0. Dan bidang referensi dipilih melalui 3 titik ini, bidang referensi ACG. Lalu lakukan penyesuaian ketinggian pada semua titik garis AC, AG, dan GC sehingga masing-masing ujungnya mempunyai ketinggian 0. Nah, ini nih harus dilakukan penyesuaian terlebih dahulu. Dalam hal ini masing-masing garis dilakukan koreksi putar. Nah, lihat karena AC0, nah ya titik ini ya AC0 di sini itu harus 0 dan AG0 juga harus 0. Terhadap garis AG, titik ini juga harus di 0 ya. Dan GC0 juga harus 0. Nah, ini juga harus 0. Sementara itu AC8, nah berarti di titik ini ya, yang ke-8. AG6, AG6 yang berarti titik ini. Dan GC10, GC10 ya di titik sini. Itu harus 0. Nah, ini nih yang agak sulit. Jadi semuanya itu harus dilakukan penyesuaian. Jadi kan yang kita ukur biasanya gini-gini ya. Nah, kita harus koreksi putar atau penyesuaian. Jadi si ujungnya ini itu tuh tepat berada di 0 kayak gitu. Koreksi putar itu namanya. Dengan cara ini akan diperoleh semua titik pada garis AC, AG, dan GC telah mempunyai ketinggian akhir, yaitu relatif terhadap bidang referensi ACG. Nah, setelah itu, berdasarkan ketinggian titik A, AC0, dan GC5, yang ini ya, berdasarkan ketinggian itu, titik-titik pada garis AE yang ini, disesuaikan terhadap bidang ACG, disesuaikan sama bidang yang udah kita bentuk tadi ya, sehingga diperoleh ketinggian titik AE10. AE10 jadi kita dapat nih terhadap bidang ACG. Nah, karena ketinggian di titik G, C, dan E telah diketahui, titik G, titik C, dan E telah diketahui, maka semua titik pada garis CE dan GE yang ini ya dapat mempunyai ketinggian relatif terhadap bidang ACG. Gitu. Nah, selanjutnya apakah nah ini nih. Apakah untuk yang ini kan belum kita cek ya, yang dari sini sama dari sini yang tengahnya. Belum kita cek tuh yang tengahnya.
Nah, apakah ketinggian di tengah ini sama dengan bidang ACG tadi? Nah, kalau belum sama, harus dilakukan koreksi sejajar. Nah, ini namanya koreksi sejajar. Koreksi sejajar dan koreksi putar bagi garis HD berdasarkan ketinggian ujung. Nah, ini lakukan koreksi sejajar supaya titik tengahnya ini tuh sama gitu ya. Karena ada 4 garis yang berpotongan pada titik I, menurut teori ketinggian titik I tersebut harus sama. Jadi kita atur sedemikian rupa sehingga di titik I ini titik ketinggiannya sama, maka harus dilakukan koreksi yang saya sebut tadi ya. Jika berbeda, maka penyimpangan tersebut merupakan kesalahan rambang atau kesalahan sistematis. Ya, kalau misalnya kalian mau benar-benar mendalami gitu ya, kalian bisa cek juga di bukunya Pak Taufik. Ini ada contoh yang relevan ya, jadi harus diperhatikan baik-baik di contoh ini. Step by step yang saya rangkum tadi itu tuh udah ada contohnya. Nah, misalnya ini nih. Kita harus melakukan koreksi putar pada garis AC, AG, dan AG. Langkah awalnya ya ini. Koreksi putar. Jadi dilihat nih di gambarnya. Kita lihat gambarnya ya. Ini udah dilakukan koreksi putar. Nah, awalnya ini adalah grafik ketinggian mula yang tabel A ya. Ini tabel ini. Jadi udah diukur tuh perbedaan ketinggiannya. Ini yang masih belum diolah datanya ya. Nah, ada garis AC, ada garis AG, dan GC. Ini yang pertama. AC, AG, AC, AG, dan GC nih. Ya kan ini masih gitu ya. Nah, ini garisnya tuh masih nggak nempel di nol nih. Jadi masih kayak gini, ini masih kayak gini. Nah, harus dilakukan koreksi putar supaya titik ini tuh nempelnya di sini gitu. Nah, penyesuaian garis putarnya itu ada di tabel B. Nah, ini ya. Jadi ini itu tuh kita koreksi. Kita koreksi. Nah, hasil koreksinya ada di tabel bawahnya nih, tabel B. Lihat nih, awalnya kan minus 16. Awalnya ya. Terakhirnya kita koreksi. Jadi 0 ujungnya. Caranya gimana? Ini untuk garis AC contohnya ya. Caranya gimana? Nah, lihat nih, dari ujung kiri dan ujung kanan kan itu 16 tuh. Nah, kita karena segmentasinya itu ada 8 ya, berarti segmennya 2 ya setiap ini. Nah, lalu lakukan selisih antara ini dengan ini, hasil pengukuran. Nah, ini adalah hasil dari penyesuaian tadi bidangnya ya. Jadi semua garis AC, AG, dan GC itu kita lakukan koreksi putar. Ini namanya koreksi putar. Jadi awalnya kayak gini, misalnya ya, kita putar gitu. Nah, ini titik 0 dan jangan ekstrim banget gini lah. Awalnya gini nih, nah ya, misalnya gitu. Kita koreksi putar. Kita pengen si garis ini, itu tuh ada di sini. Ya, berarti muter gitu ya. Ini masih garis yang sama, ini tinggal diputar ke bawah gitu. Bayang nggak? Itu caranya. Nah, setelah itu, setelah kita melakukan koreksi putar, berarti kita udah dapet nih referensi bidang ACG. Ini nih, ini adalah nilai-nilai referensi pada bidang ACG. Gitu ya. Ini yang kita jadikan acuan untuk semuanya. Nilai 3 ini nih. Ingat-ingat nilai 3 ya yang sudah dilakukan koreksi putar. Nah, setelah itu baru garis ini, dan garis ini yang kita urusin. Nah, ya garis AE, GE, dan EC. Nah, kita lihat nih. Ada beberapa poin yang harus kita gunakan juga. Nah, ini garis tengah di titik 6. Berarti garis tengahnya ini bukan di titik 6 ya.
di ketinggian 6. Ini tuh garis yang ada di sini nih. Nah, ketinggian 6. Ketinggiannya 6. 6 satuan. Kita gunakan untuk garis AE dan juga kita gunakan pada garis AE dulu ya. Kita gunakan pada garis AE. Gimana caranya nih ya? Gimana caranya supaya titik di 6 ini harus sama tuh. Jadi ini harus sama. Jadi dikoreksi, kita koreksi itu supaya si 6-nya ini sama. Nah, ya udah dilakukan koreksi sedemikian rupa. Ini awalnya ya. Ini yang awalnya. Nah, ini adalah koreksi pengkoreksiannya. Gimana caranya? Pokoknya dikoreksi sampai ininya terakhirnya 6 gitu loh. Ini emang susah tapi bisa. Nah, ini caranya gimana? Nah, ini kan kayak gini. Gimana caranya biar ini hasilnya 6? Berarti dikurangi 10 dong. Gitu kan. Supaya ini jadinya 6, berarti selisihnya berapa nih? Ya harus 10 gitu kan. Nah, kalau misalnya ini 10, berarti ke bawahnya jadinya 20. Lalu lakukan koreksi putar kayak tadi. Nah, angka terakhir di 4 di sini nih, kita gunakan sebagai basis untuk ini juga. Kita gunakan di sini, kita gunakan di sini, ini harus sama. Ya, lalu kita olah lagi. Jadi kita udah tahu nih semua titik-titiknya terhadap bidang ACG ya, karena harus dilakukan referensi di sini. Nah, setelah itu ada titik yang kita gunakan lagi, yaitu titik tengahnya. Titik tengahnya tetap ya sih. 6 di sini kita gunakan, terus min 1 di sini kita gunakan, min 2 di sini kita gunakan. Jadi masih ada yang kepake nih. Ini, dan ini. Untuk garis ini dan garis itu. Untuk step terakhir ini. Ya, ini ya tuh, ini step terakhir. Repot banget nih saya yang bikin slide-nya juga. Nah, angka ini ya jadi angka tadi ya, angka di sini masih kita gunakan sebagai alat bantu ya. Nah, kita lakukan koreksi putar dan juga koreksi sejajar di sini. Nah, ini ada dua koreksi, ada koreksi putar, ada koreksi sejajar. Biar angkanya ini sama ya, angka ininya sama, ini angka tengah yang 6 sama, biar ini yang min 1 juga sama gitu angka terakhirnya. Ini min 2 juga sama gitu. Nah, setelah dapat, nah inilah angka-angka akhir ini nih yang kita gunakan untuk analisis data. Ada banyak banget titiknya yang harus dianalisis. Kita plotting lah titik-titik itu di sebuah plotting grafik ya. Nah, jadi harga maksimumnya ceritanya di sini tuh 6. Harga minimumnya minus 4. Jadi maksimumnya 6, minimumnya minus 4. Sehingga harga selisih maksimum terhadap minimum itu 10 mikrometer. Tapi harga ini belum cukup ya cara menghitungnya. Ini bukan menggambarkan tingkat kerataan yang bisa diperbandingkan dengan toleransi kerataan bidang ukur. Sebab bidang referensi ACG yang ditentukan dalam analisis tersebut belum tentu merupakan bidang yang terbaik untuk merepresentasikan bidang rata-rata. Jadi menurut standar ISO, bidang referensi terbaik bagi toleransi kerataan adalah bidang yang sejajar dengan dua bidang sejajar lain dengan jarak terkecil yang menutupi atau melingkupi semua titik pengamatan. Jadi secara matematika, bidang referensi terbaik yang mewakili semua titik pengamatan ditentukan dengan melakukan analisis regresi dalam bidang dalam ruang. Atau secara umum disebut analisis multiregresi dimensi. Nah, kalian mungkin di statistik juga udah belajar ya regresi linear, tapi itu untuk yang garis doang. Ini regresi bidang 2 dimensi, lebih sulit lagi nih. Jadi kalau misalnya di plotting kayak gini. Nah, jadi bidangnya ya, kita plotting seperti ini. Kita lakukan analisis regresi linear sehingga didapatkan bidang referensi yang terbaik. Ini kalian mungkin pusing ya, intinya kalian pernah belajar ini dulu. Nanti kalau misalnya udah
mau kerja atau dipakai metode ini baru dibuka lagi bukunya. Ini emang agak susah caranya untuk tahap terakhir ini, analisis regresi. Jadi didapatkan bidang representasi yang sesungguhnya. Bidang representasi yang sesungguhnya itu adalah yang menjadi rata-rata dari semua titik-titik ini nih. Rata-ratanya ada di mana gitu ya. Gitu. Jadi bidang ACG yang kita buat tadi ini belum tentu rata-ratanya. Jadi harus lakukan penyesuaian lagi. Intinya seperti itu. Ya itu adalah cara ngukur ya dari orientasi. Orientasi itu cuma kesejajaran sama kelurusan dan juga kelurusan dan kerataan permukaan. Sebelum saya mau jelasin tugas kelompok kedua, ada yang mau ditanyain dulu tentang materinya? Ya kalau nggak ada, saya mau jelasin tugas kelompok yang kedua ya. Tugas kelompok kedua. Jadi tugas kelompok yang kedua ini lumayan spesial karena waktunya itu nggak cuma 1 minggu ya. Waktunya itu 2 minggu. Berarti untuk kelas A 2 minggu dari sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 28 Desember. Sedangkan untuk kelas B 2 minggu dari hari Rabu besok 30 Desember. Nah, tugasnya apa? Jadi tugasnya itu kalian cari informasi mengenai pengukuran ulir. Nah, pengukuran ulir ini ada sub-subnya ya. Yang pertama itu nomenklatur. Nomenklatur itu ya penamaan. Apa sih namanya pitch itu apa? Ya kalian cari sendiri ya. Nomenklatur dan juga kesalahan pada ulir. Lalu metode pengukuran pada ulir. Geometri ulir. Nah, jadi ada 3 komponen ya. Yang pertama adalah nomenklatur. Jadi nomenklatur ini masih definisi-definisi apa yang disebut pitch, apa yang disebut diameter mayor, apa yang disebut dengan diameter minor, gitu ya. Nah, terus yang kedua ini adalah kesalahan-kesalahan pada ulir, misalnya kesalahan pitch dan lain-lain. Itu kalian jelaskan. Terus yang ketiga ini adalah metode cara ngukurnya. Gimana metodenya, dan ada banyak metodenya dan kalian cari semua informasinya ya. Lalu setelah dicari informasinya, bentar, saya geser lagi ke sini. Hasil tugas dikumpulkan dalam bentuk video paparan atau video presentasi ya. Ingat-ingat, bukan slide yang dikumpulkan. Ya bolehlah kalau misalnya slide-nya juga dikumpulkan, tapi yang utama adalah video penjelasannya. Gitu. Ini lumayan susah ya, jadi harus benar-benar kerjasama ini nih, benar-benar kelompok ngerjainnya. Ya karena kalian ini di era digital kayak gini ya lahirnya, jadi ya mau gak mau harus belajar cara editing video, cara ngerekam video yang baik kayak gimana gitu ya.
Harus belajar tuh. Banyak software yang bisa digunakan. Jadi ingat-ingat bentuknya video yang utama ya, video. Ya kalau misalnya kalian memvideokan ketika presentasi pakai PowerPoint itu boleh. Dan slide-nya juga dikumpulkan ya. Nah, jadi intinya itu adalah yang dinilainya itu adalah video pemaparannya. Gitu. Dan dikumpulkan pada email. Sama ya yang kemarin. Seperti itu. Oke. Coba kalian bayangkan lah gimana caranya nih. Gimana caranya tugas kali ini cara bikin video. Yang pertama, kalian harus cari informasinya semua dulu ya. Bahan-bahannya dicari, dikuasai, lalu buat videonya. Nah, kasih deadline lah. Misalnya minggu pertama nih sampai minggu besok kalian dapetin dulu materinya, kuasai dulu materinya gitu ya. Lalu seminggu lagi baru buat videonya. Boleh masing-masing misalnya kalian bagi tugas nih. Oh, misalnya untuk materi ini kamu yang bikin video, materi ini siapa. Terus nanti ada yang nge-compile semuanya jadi satu video gitu ya. Harus satu video loh, nggak boleh kepisah-pisah ya. Gitu. Oke? Baik, Oh Pak. iya, satu lagi yang harus kalian ini terapkan. Jadi ngirim emailnya itu jangan di email baru. Maksudnya email baru itu konten yang baru, tapi dari pengiriman yang sebelumnya aja. Jadi misalnya ya, kelompok pertama untuk tugas pertama yang kemarin, kamu buka lagi nih si filenya. Jadi misalnya nih ya, saya screen share dulu deh. Sebentar ya. Kita buka Gmail. Nah, sebentar saya share screen dulu. Nah, misalnya ya, kalian tugas yang kemarin itu, nah ini misalnya nih, Muhammad Zainal Furqon misalnya ya, kan udah ngirim tugas yang pertama. Nah, mau ngirim tugas yang kedua, masih pakai konteks email yang di sini. Jadi kalian tinggal masuk ke sini nih, reply. Udah reply, kalian masukin tugas yang kedua gitu. Jadi biar nggak kececer lah emailnya. Nah, baru dari sini kalian attach video misalnya ya, video atau slide gitu di sini dikasih nama tugas 2, tugas kelompok kedua gitu. Jadi biar saya ngelihatnya gampang. Gimana, paham nggak cara ngumpulinnya? Jadi jangan kompos lagi atau bikin email baru, jangan. Tapi gunakan email pengumpulan pada tugas yang pertama kemarin ya. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Pak, kalau misalkan videonya lebih dari ketentuan di Gmail kan ada batas ininya Pak, batas MB-nya. Berarti tinggal kirimin ini aja ya Pak, link buat masuk ke Iya, videonya. boleh. Yang penting bisa saya download. Biasanya kalau lewat Gmail, itu langsung nge-link ke Google Drive kalau lebih dari 100 mega kalau nggak salah. Atau berapa mega gitu. Intinya dia langsung link ke Google Drive. Jadi nanti masuk ke Google Drive, tinggal download gitu, otomatis. Gitu. Oke. Siap, Pak. Kalau misalnya lagi ya masih kesulitan dan lain-lain, ya tinggal kirimkan ininya. Kalian uploadnya di YouTube, terus link YouTube-nya kasih ke saya. Ya gimana caranya kalian lah supaya saya bisa nonton video tersebut.
Kalau misalnya masih sulit lagi, misal internet lemot atau gimana dari semua anggota kelompok tadi, kalian burn di CD lalu kirim ke alamat saya gitu. Kalau masih sulit, itu pilihan terakhir ya. Saya tidak sangat tidak menyarankan karena kalian hidup di era digital ya harus adaptasi lah. Jangan pakai cara lama gitu. Oke? Ya, Pak. Oke. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Ingat-ingat ya, ini ya tugasnya. Semakin ya kalau misalnya tepat waktu tidak saya apresiasi lah karena emang ini juga sulit ya ininya tugasnya. Kalau misalnya telat, nah itu ada diskon nilai biasa lah kalau telat kumpulinnya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, saya akhiri kuliah ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.